dasar Gemit nomor 7 Oibufu itu didirikan pada tahun 1886. Dia bernaung di Yayasan Pendidikan Kristen Priscilla, Gereja Masehi Injili di Timur, dengan NSS-nya 10346003033, NPSE-nya 50305032, NIS-nya 100910. Nah, ini SD Gemit nomor 7 Oibufu dengan alamat Jalan Supedi, tempat di Kelurahan Oibufu, Kecamatan Oibobo, Kota Kupang. Dan inilah pribadi yang tahu juga tentang sejarah berdirinya SD Gemit nomor 7 Oibufu. Kita akan mulai dari ruang pertama bersama Bapak Hans Tulung Lalang. Datang tinggal di sini tahun 80. Tapi pakai setengah tembok, pakai dinding bebas atau triplex. Begini. Ini baru. Ini ruang kelas, tapi sekarang dipakai untuk perpustakaan. Ini ruang kepala sekolah, ini penambahan. Awalnya hanya ruang begini, tapi itu pun setengah tembok. Ya. Ini ruang kelas. Tapi tahun 2000-an baru menjadi permanen lengkap karena bantuan pemerintah. Ya, ini ruang kelas. Waktu tahun 90-an ini menjadi ruang kantor bersama ruang guru, tapi karena perkembangan itu direhab jadi ruang kelas. Karena dulu itu waktu tahun 90-an siswa di sini menunjang sampai 800 lebih siswa, sehingga setiap kelas itu rata-rata 40-an siswa di atas. Dan ini bahas, dan sekolah juga dipakai oleh SMP Telada. Ya. 3 ruang tengah ini dulu dibuat dengan dinding bebas seluruhnya, dengan lantai tanah. Kemudian tahun 2000-an, di tahun 2005-2006 baru gedung ini direhab menjadi gedung permanen. 3 ruangan ini pun dulu sudah permanen, cuma di atas masih ada triplex-nya. Hanya tahun 2000-an dapat bantuan rehab dari pemerintah sehingga dia jadi permanen dan dipakai untuk ruang belajar siswa kelas 6 ABC. Kemudian tahun yang lalu perkembangan sehingga semua anak-anak bisa belajar IT dengan ini. Nah,
dulu di belakang itu juga ada WC darurat. Dan akhirnya tahun 2000-an baru diperbaiki untuk WC siswa, dan tahun 2022 itu dibangun lubang sampah. Ya. Karena siswa bertambah banyak, maka kami mendapatkan gedung baru dari pemerintah dengan membangun 3 gedung. Karena rombongan belajarnya 18, sehingga tambah 2 gedung, dua ruang belajar, sehingga kami bisa belajar dengan baik. Dan ini alhamdulillah serbaguna. Jadi saat kami berkegiatan atau ada kegiatan masyarakat, dilakukannya di ruang serbaguna. Dan ini ada pendaftaran siswa dan murid baru Bapak Ibu yang sementara bertugas untuk mendaftar seleksi administrasi. Dan puji Tuhan ada orang tua yang juga hadir untuk mendaftarkan anak-anak dengan membawa anak-anak untuk kelas 1 baru. Kami juga mendapatkan bantuan pemerintah untuk 1 ruang UKS. Ada penanganan sementara untuk anak-anak yang mengalami sakit, akan ruang baru ini ruang guru, sehingga semua guru di saat ini mengerjakan administrasi kalau di ruang guru. Dan selain itu kami juga ada ruang tim. Selain kami mendapatkan layout untuk ruang-ruang kelas, kami juga dapat TIK, dan sampai sekarang masih beroperasi. Justru pada saat ujian atau tes kompetensi akademik UNAD semua menggunakan di sini. Dan setiap hari jam sekolah itu ada bagi jadwal untuk kelas 4, 5, dan 6. Jadi ini saksi hidup, tetap harus mengontrol semua pembangunan, baik perubahan-perubahan yang berlangsung. Itu Pak Haris Tunggalan menjadi saksinya, bahkan turut juga untuk datang mengontrol. Jadi luar biasa peran dan perhatian daripada Bapak Haris Tunggalan. Ya, di sini ada toilet untuk guru, baik laki-laki ini terpisah daripada yang perempuan. Toilet perempuan di dalamnya ada toilet bagi tamu dan ibu kepala sekolah. Dan memang setiap tahun itu ada perubahan karena perhatian dari pemerintah, mulai dari lurah ketika musrembang, kami juga diundang untuk ke sana untuk memberikan informasi kebutuhan sekolah. Dan kami juga sederhanakan semuanya dan ada perhatian. Kalau di depan itu tahun ini sudah mulai ada perubahan jalan lorong di samping, itu juga ada perhatian dari pemerintah lewat kelurahan. Nah, kilas balik selain pandang sejarah sekolah gereja yang akhirnya diberi nama SDGP nomor 7. Pak Haris Tunggalan sebagai pribadi yang tahu, karena tahun 1980 sudah ada di Kupang dan selalu hadir dan ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, terutama dalam pembangunan sekolah di sini. Yang bersyukur bahwa sekolah ini ada sebelum kami ada, karena sudah 109 tahun ada di sini, dan banyak pejabat. Bahkan di tahun 1994 saya ada di sini saja, itu sudah banyak anak-anak yang tamat dari sini atau lulus dari sini. Ada yang sudah jadi pendeta, tentara, polisi, ada yang jadi DPR, ada yang jadi pejabat-pejabat tinggi negara, dan terutama bahwa ada yang jadi dokter, ada yang kuliah sampai Australia, Amerika, Jepang, Jerman. Itu anak-anak dari sini. Berarti kami bangga bahwa ada orang
juga untuk Bapak Gubernur, terima kasih juga untuk Bapak Wali Kota, terima kasih juga untuk Bapak Camat Oibobo, terima kasih juga untuk Bapak Lurah atau PLT Kelurahan Oibobo. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya bagi keluarga Damanu, terutama bagi anak-anak pewaris dari Bapak Firman Damanu almarhum, yaitu Bapak Charles, Bapak Yopi, dan Bapak Adi. Dan ini semua terima kasih untuk Bapak Tenggalang, bahwa dia hadir di Oibobo dan hadir turut membangun ini sebelum kami ditempatkan. 10 tahun kemudian baru kami datang, tapi beliau sudah punya andil. Terima kasih. Inilah selain pandang dan sejarah tentang SD Kimit Oibobo, bahwa dari tahun ke tahun selalu ada perubahan. Karena kita hadir, pemerintah hadir, gereja hadir untuk membawa perubahan. Dan sekarang sinode juga tidak menutup mata. Majelis jemaat, ketua majelis jemaat dan semua majelis jemaat Maranatha Oibobo dan Benyamin turut juga mengambil andil dalam membina pendidikan agama, karakter, dan juga selalu datang ibadah dan turut serta peran orang tua dalam membangun sekolah demi dan segi pengetahuan tetapi juga fisik dan mental. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat, terima kasih untuk kepala sekolah hebat, terima kasih untuk Pak Hans Turung Lalang yang diberikan kesehatan dan kekuatan dan menjelaskan ini semua. Saya percaya bahwa apapun yang kita kerjakan, Tuhan Maha Besar, Maha Kaya melimpahkan rahmat dan kekuatannya bagi kita semua, sehingga kita tetap maju sebagai pahlawan walaupun tanpa diminta jasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Gereja, tapi di dalamnya ada pendidikan. Dan ini semua bersumber dari